Kata orang seni itu tuh bebas, alias nggak ada aturan. Bisa diartiin juga sebagai bentuk ekspresi diri, kayak dia ini yang bilang kalau seni itu ledakan. Oke, ada satu kata yang nyerempet sama seni, yaitu desain. Ada juga yang bilang kalau seni dan desain itu kan sama ya. Tapi ada juga yang bilang, mereka itu jelas-jelas beda. Satu hal yang pasti, desain itu punya prinsip. Keberadaan prinsip desain jadi bantuan buat para desainer buat ngatur elemen-elemen desainnya. Tapi, ada sih elemen desain juga yang perlu diatur sama desainer itu. Oke, elemen itu tuh hal-hal yang ngebentuk suatu desain. Misalnya kayak logo ini. Nah, di dalam logo ini tuh ada beberapa elemen desain, yaitu warna dan bentuk. Tapi elemen desain itu tuh nggak cuma warna dan bentuk aja. Coba lihat poster ini. Di sini ada garis dan titik yang ngebentuk desain. Tekstur kertas yang kelihatannya juga halus, terus ruang antar tulisan, ruang antar gambar, atau antar tulisan dan gambar. Nah, ini tuh semua ya udah yang tadi kita sebut elemen desain. Mereka ini ada banyak banget, jadi nyusunnya tuh nggak kayak sembarangan, jadi nggak bisa sembarangan gitu loh. Nah, di sini juga prinsip-prinsip desain mulai akan ikut campur. Oke, apa aja prinsip desain itu? Prinsip pertama adalah keselarasan. Ingat, kan dulu tuh kalau elemen desain yang disebutin tadi tuh kan banyak banget gitu. Kalau kalian perlu masukin semua elemen desain tadi ke dalam satu lembar poster, misalnya nih, poster kalian tuh aduh berantakan banget jadinya kan, jadi kayak nggak karuan aja. Makanya kita perlu si prinsip keselarasan ini gitu. Prinsip keselarasan ngikutin keteraturan tatanan elemen desain yang kalian pakai, di mana sebuah elemen desain harus diletakkan. Nah, coba praktekin ini tuh lebih gampang kalau misalkan ada alat bantu yang namanya grid. Nah, kalau misalkan nggak tahu, grid itu tuh yang kayak gini. Pokoknya tuh dia kotak-kotak kecil, jumlahnya banyak, garis-garis gitu ya, bikin pusing, tapi dia tuh ngebantu. Bener-bener bantu kalian buat ngelihat apakah elemen desain yang kalian pakai tuh udah sejajar, tegak lurus, jaraknya sama gitu ya, udah proporsional atau enggak gitu. Oke, prinsip yang selanjutnya adalah kesatuan. Elemen desain yang kelihatannya menyatu bakal bikin audiens tuh ngerti pesan yang emang mau kita sampaikan. Misalnya tuh kalian pengen bikin kayak poster toko lah. Terus toko-toko itu barang antik dengan tema desain vintage. Nah, biar kelihatan kesatuannya, kalian kan bisa pakai warna-warna vintage yang emang satu nada semua tuh. Atau jenis huruf yang emang dipakai kayak masa lalu lah, yang menggambarkan masa lalu. Nah, sekarang coba bandingin lagi poster barang antik yang ini. Menurut kalian, mana yang lebih nunjukin kalau ini adalah toko yang emang jual barang antik? Coba, silakan dijawab sendiri. Nah, terus ada prinsip ketiga, keseimbangan. Ya, bukan cuman naik sepeda aja yang harus seimbang, tapi ngedesain juga beneran harus seimbang. Misalnya kayak gini nih, teks numpuk di sebelah kiri, sedangkan bagian kanannya kayak lebih sepi. Jadi mata kalian tuh cuman kayak fokus terus ke kiri atau ke kanan gitu. Nah, prinsip seimbang ini juga dibagi dua jenis, yaitu simetris dan asimetris. Kalau keseimbangan simetris, contohnya yang kayak gini. Dia berpusat di tengah, terus elemen desain yang lain nyebar atas bawah gitu atau kiri kanan secara seimbang. Kalau kalian perhatiin, desain kayak gini tuh kesannya formal atau yang lebih resmi. Misalnya kayak desain undangan pernikahan mantan kalian, ya kan? Itu tuh kayak udah gitu loh, kayak emang kayak membosankan, tapi ya itulah yang membuat desainnya itu jadi kayak resmi. Terus kalau asimetris itu kebalikannya. Dia nggak seimbang kiri kanan atau atas bawah. Makanya desainnya kayak gini lebih terkesan bebas. Keseimbangannya lebih terlihat pada di warnanya gitu. Misalnya kan keseimbangannya itu di warna, di bidang, tekstur, ataupun ukurannya gitu. Prinsip keempat, penekanan. Biasanya kalau kalian ngomong sesuatu kan yang penting, misalkan kalian pengen ada penekanan suara. Nah, kayak gitu kan contohnya. Atau kalian lagi chat sama teman dan ada kata-kata yang penting, biasanya kalian caps lock semua tuh. Dan biasanya suka dikira kalian lagi marah-marah. Nah, begitu juga dengan desain. Desain juga sama. Penekanan dalam desain bisa dilakuin 3 cara. Pertama, ada hierarki atau susunan. Di sini informasi nih yang paling penting akan ditekankan di bagian yang paling atas. Kedua, proporsi. Maksudnya tuh adalah informasi utama ditekankan dengan ukuran yang lebih besar. Kan itu kan otomatis jadi lebih kelihatan ya. Misalnya tuh kayak judul artikel gitu. Yang ketiga adalah kontras, yaitu perbedaan mencolok antara elemen desain yang satu dengan yang lainnya. Contohnya tuh misalkan pengen ngasih penekanan ke judul novel.
Terus judulnya bisa dibuat dengan warna yang lebih mencolok daripada warna yang lainnya. Prinsip terakhir adalah pengulangan. Kalau kalian ngedesain sesuatu nih, pengulangan elemen desain yang sama dengan konsisten akan bikin keseluruhan desain tuh tampaknya jadi kayak nyatu gitu loh, dan lebih gampang buat dilihat. Oke, misalnya lagi, kalian bikin sebuah presentasi. Pertama, tentuin dulu berapa warna yang emang pengen kalian pakai. Terus, pakai juga warna itu secara berulang di beberapa slide. Selanjutnya kalian juga akan bisa pakai jenis huruf yang sama juga, jangan fontnya beda-beda semua. Misalnya tuh di slide pertama kalian pakai huruf ini. Nah, slide berikutnya ya pakai lagi gitu. Pengulangan juga bisa bikin orang tuh lebih mudah buat ingat desain kalian. Biar itu tuh pokoknya tuh kayak jadi ciri khas aja gitu. Misalnya kayak warna ini. Ya kan? Dimana warna-warna ini tuh digabungin, kalian pasti tahu akan ingat kurang lebihnya perusahaan yang dimana sering pakai desain ini gitu, karena emang sering dipakai sama mereka, jadi kalian tuh ceng gitu langsung inget. Nah, itu dia prinsip desain yang wajib banget kalian tahu kalau emang mau masuk ke dunia desain grafis. Lewat desain, kalian tetap bisa ekspresiin apa yang emang pengen kalian sampaikan dengan prinsip yang di atas tadi. Malahan, maksud kalian ketika bikin desain itu akan lebih mudah dipahamin ketika kalian ya nerapin prinsip desain tadi gitu. Jadi ya udah, sampai sini dulu. Nanti ketemu lagi di video selanjutnya. Dan seperti biasa, terima kasih.